Betul. Di atas 1 juta, tarif materainya adalah 6.000. Nah, sekarang langsung ada satu tarif yaitu 10.000, tetapi yang menarik adalah batasannya Pak Bas. Batasannya sekarang dinaikkan oleh Bu Sri Mulyani jadi 5 juta. Berarti dokumen-dokumen di bawah 5 juta nggak pakai materai. Nggak pakai materai. Oh, wow. Balik lagi di Gelam Talk, masih barengan saya Amal Bastian. Kalau di episode sebelumnya kita udah membayar pajak insentif dari pemerintah gitu ya untuk perorangan, pengusaha, UMKM, ekspor impor dan masih banyak lagi. Sekarang saya masih dengan narasumber yang sama yaitu Bapak Purwo Adi Nugroho, founder of Atex Indonesia Accounting and Tax Consultant. Kita membahas topik yang lain. Ini kita lompat langsung ke tahun 2021. Kabarnya ini ada perubahan tarif materai 2021. Pak, ini benar atau tidak, Pak? Langsung saja saya tembak ke Pak Purwo. Gimana nih? Benar, Pak Bas. Jadi kemarin hari Kamis 3 September 2020, pemerintah melalui Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani sudah rapat dengan DPR dan juga sebagian besar dari fraksi-fraksi di DPR juga sudah setuju, yaitu tentang perubahan biaya materai menjadi satu tarif yaitu 10.000. Dan nanti ini akan dibawa langsung ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Jadi sekarang masih berupa RUU. Masih digodok ya? Saat ini, tetapi RUU ya? Tidak lama lagi akan segera disahkan menjadi undang-undang. Pak Purwo melihat apa latar belakang perubahan ini? Sebelum kita masuk ke secara teknis bagaimana angka-angkanya, apa yang Pak Purwo lihat? Pastinya Pak Bas, yang pertama adalah biaya materai ini sudah 34 tahun tidak berubah. Lama juga ya, nggak kerasa. Pokoknya kalau ini pakai materai 6.000 gitu aja. Jadi ada di Undang-Undang 13 tahun 1985, berlaku di 1 Januari 1986. Materai zaman dulu itu masih 500 perak sama 1.000 perak, Pak Bas. Nah, jadi 500 dan 1.000 dan maksimal dari undang-undang tersebut dinaikkan 6 kali. Setelah 6 kali itu sudah tidak bisa dinaikkan lagi. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, sudah pol dinaikkannya juga sudah maksimum, yaitu 500 menjadi materai 3.000, 1.000 menjadi 6.000. Nah, sekarang sudah mungkin tidak relevan dengan zaman yang pertama. Yang kedua juga mungkin untuk menggenjot penerimaan negara. Jadi diharapkan dengan adanya perubahan di biaya materai, pemerintah mendapatkan tambahan sekitar 11 triliun Pak Bas nanti di 2021. Sebelumnya sekitar 5,3 triliun. Lumayan mengcover, menutupi yang intensif pajak insentif pajak sebelumnya gitu ya. Dari banyak celah sebenarnya untuk kita lihat gerak dari pemerintah, salah satunya dengan perubahan tarif materai 2021 ini. Nah, kalau ngomong perubahan pasti harus tahu perbedaannya ya, angka dan dokumentasinya seperti apa. Pak Purwo gimana tuh? Jadi perbedaan yang paling utama yang pertama adalah satu tarif. Satu tarif yang dulu ada 2 tarif, 3.000 dan 6.000. Memang kalau yang dulu itu dokumen-dokumen di atas 250.000 sampai 1 juta itu tarif materainya hanya 3.000. Betul. Di atas 1 juta tarif materainya adalah 6.000. Nah, sekarang langsung ada satu tarif yaitu 10.000, tetapi yang menarik adalah batasannya Pak Bas. Batasannya sekarang dinaikkan oleh Bu Sri Mulyani jadi 5 juta. Berarti dokumen-dokumen di bawah 5 juta nggak pakai materai. Nggak pakai materai. Wow. Sip. Nah, hal ini juga menandakan bahwa pemerintah itu hadir untuk pro terhadap UMKM. Nah, jadi mungkin transaksi-transaksi yang kecil-kecil di bawah 5 juta gitu ya. Tidak usah pakai materai lagi nanti di 2021. Tepatnya kapan gitu? Berlakunya rencananya sih 1 Januari 2021 sih Pak Bas. Oke, baik. Tujuan utama selain latar belakang dari perubahan seperti ini apa sih Pak? Pastinya juga penyetaraan level of playing field. Maksudnya adalah, apa itu? Bahasanya agak sulit, saya berusaha untuk memahami ini. Level bermain Pak Bas, maksudnya gini, di undang-undang biaya materai yang lama, dokumen-dokumen yang berupa kertas itu terkena materai, tetapi dokumen-dokumen digital belum ada aturannya. Mungkin tahun 1986 masih belum
seramai sekarang tentang dokumen-dokumen digital. Iya. Jadi apalagi zaman sekarang tagihannya kartu kreditnya kita aja udah masuk ke elektronik tuh. udah masuk ke email kita. Email, dan betul. Itu ada yang namanya materainya. Iya. Nah, sehingga memang kedepannya dokumen-dokumen digital ini akan ada yang namanya biometerainya, Pak Bos. Gimana ya Pak? Saya masih bingung. Kalau misalkan kita hard copy kayak gini aja, kasih materai masih aman. Kalau digital, ya kartu kredit saya kan masuknya ke email juga tagihannya. Itu gimana dong? Saat ini sih, saat kita tag ini aturan turunnya masih belum ada. Okay. Tetapi memang bisa jadi, yaitu di dokumen-dokumen kita yang berupa elektronik itu ada yang namanya kayak tulisan, namanya biometrai. Nah, atau menggunakan pemeteraian kemudian sehingga total aja nih dari perusahaan kalau mungkin 1 bulan mengeluarkan 1.000 invoice udah 1.000 invoice dikali aja dengan 10.000 tadi. Nah, nanti uangnya dibayarkan ke negara. Tapi sekali lagi bebannya ke yang tadi yang punya kartu kredit ya, tetap ya dibebankan ke situ ya. Betul. Jadi nanti jangan kaget kalau misalnya di tagihan kartu kredit Pak Bas di atas 5 juta gitu kan. Ini apa kok ada pindahan kecil ini gitu. Kapan di admin. Kapan saya beli materainya gitu ya Pak ya. Oke, tahun 2021 ada banyak perubahan di sini. Saya penasaran dengan cash flow masalah perubahan ini yang tadi sempat Pak Purwo bilang bisa mendatangkan 11 triliun bagi negara. Ini gimana? 10.000 kok jadi 11 itu gimana? Flow-nya gimana? Sampai keuntungan pemerintah bisa sebesar itu? Iya, yang pastinya sih pemerintah sudah menggunakan asumsi dan juga berbagai macam proyeksi-proyeksi sehingga pemerintah juga memproyeksikan ataupun mengasumsikan peredaran yang namanya dokumen di Indonesia mungkin ada sekian juta dokumen sehingga dari dokumen-dokumen yang beredar diambil yang namanya pajak dokumennya yaitu 10.000. Jadi akhirnya ketemu yang namanya 11 triliun. Detail perhitungannya sih mungkin nggak bisa saya jelaskan di sini. Ya pastinya pemerintah sudah pasti tahu formulanya lah, rumusannya seperti apa. Namanya hitungannya. Oke. Tapi kalau berbicara mengenai materai ini, sebenarnya materai ini fungsinya untuk apa sih? Materai ini fungsinya adalah pajak dokumen sih Pak Bas. Nah, kertas kayak gini kasih materai jadi kertas suci loh ya. Gimana tuh Pak? Pajak dokumen Pak Bas. Jadi istilahnya berbagai macam dokumen-dokumen pemerintah memajaki dokumen-dokumen tersebut sehingga dokumen tersebut bukannya sah terhadap satu perjanjian, tetapi adalah ketika mungkin dokumen tersebut menjadi alat bukti di pengadilan. Itu kuat ya Pak ya? Itu lebih kuat Pak. Nah, jadi banyak orang yang juga mungkin salah asumsi, yaitu mereka berasumsi bahwa kalau misalnya satu surat perjanjian atau surat kontrak tidak ada yang namanya materai, itu tidak sah atau tidak benar. Ya mungkin asumsi masyarakat seperti itu agak kurang tepat sih Pak Bas. Maksudnya apa? Kalau syarat terjadinya sah atau tidak sahnya suatu perjanjian atau kontrak itu bukan masalah dokumen, bukan masalah materainya, tetapi adalah apakah kedua belah pihak itu yang sudah berjanji itu sudah cukup umur, tidak di bawah tekanan dan lain-lain. Nah, itu yang mensyaratkan satu kontrak atau perjanjian tersebut itu sah. Nah, tetapi kalau masalah materai itu ketika perjanjian tersebut dibawa ke pengadilan sebagai alat bukti, nah nanti ditanya sama Pak Hakim, ini kok nggak ada materainya nih, harus dimeteraikan dulu. Nah seperti itu. Atau mungkin alat bukti ini tidak sah karena belum ada materainya. Itu sih Pak. Buat jaga-jaga gitu ya, harus ada materainya gitu ya. Kalau dokumen bisa diberikan kekuatan seperti itu dengan adanya materai, berarti ada juga dong dokumen-dokumen yang tidak harus dikenai oleh materai. Itu dokumen apa aja itu? Salah satunya mungkin dokumen terkait dengan paspor, lalu juga kartu keluarga, ijazah, berkaitan dengan keagamaan, sosial, lalu juga dokumen-dokumen terkait dengan bencana alam, itu juga tidak perlu adanya materai. Kalau yang dokumen yang dikenai materai apa saja Pak?
yang dikenain materai, contohnya misalnya kayak akta notaris, akta PPAT, invoice, surat perjanjian, dokumen penerimaan uang yang bernilai tadi ya, di atas 5 juta, lalu juga surat berharga gitu. Surat berharga, surat saham dan lain-lain. Oke. Surat saham kena juga, Pak? Ya? Surat saham juga kena? Ya, surat kepemilikan saham, Pak. Oke, surat kepemilikan saham juga ada materinya di situ ya. Oke, baiklah. Perubahannya akan kita tunggu di tahun 2021 nanti, awal tahun atau kapanpun itu pasti ada informasi dari pemerintah ya. Pasti. Awal tahun ya, pasti awal tahun ya. Oke, baiklah. Jadi tidak bisa gonta-ganti lagi gitu ya. Oke, Pak Purwo sekaligus menutup juga kesimpulan dengan perubahan ini apa dampaknya bagi kalau tadi untuk pemerintah, sekarang bagi masyarakat apa, Pak? Bagi masyarakat, terutama juga UMKM, Pak, mungkin transaksinya belum sampai 5 juta sekali nagih atau sekali mengirim invoice, harusnya juga sangat membantu. Yaitu mereka tidak usah dikenakan yang namanya materai. Lalu juga kedepannya kita para UMKM, mungkin juga di luar sana para pengusaha-pengusaha ada yang namanya kesetaraan, yang namanya level of playing field, Pak. Kadang-kadang orang-orang yang secara corporate mengirimkan invoice itu ada materainya, tetapi mungkin para startup ataupun juga perusahaan-perusahaan digital kalau ngirim invoice nggak ada materainya, Pak. Nah, sehingga kan mungkin bagi para corporate ataupun perusahaan-perusahaan yang pakai dokumen fisik sangat adil nih. Jadi sekarang ada yang namanya rasa keadilan itu. Oke, yang pakai hard copy silakan ada materainya, yang digital soft copy juga tetap ada materainya ya. Jadi semuanya menggunakan asas keadilan. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Purwo. Sama-sama. Sekali lagi untuk teman-teman, untuk kawan Merdeka yang mendapatkan informasi lebih lanjut bisa langsung menuju ke Instagram beliau, bukan hanya dilihat aja tapi juga di-follow ya, karena banyak informasi menarik di situ. Yang pertama di Instagram pribadi beliau ada di @purwadinugroho, kemudian ada juga di @atexindonesia, atau bisa langsung meluncur ke websitenya di www.atexindonesia.co.id untuk bisa mendapatkan info-info menarik dan juga event-event yang diadakan oleh Bapak Purwadinugroho dan juga Atex Indonesia Accounting and Tax Consultant. Saya tutup acara untuk Glenn Talk kali ini. Ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.